بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ini adalah dars pertama untuk semua santri yang baru masuk di tahun ini atau di tahun pelajaran 1441 Hijriah 2020. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh santri, dan kami juga memohon maaf sebab antum semua, kalian semua itu belum bisa masuk ke pondok, belum bisa kita bertatap muka secara langsung, belum bisa juga belajar secara langsung, kecuali hanya melalui media daring seperti ini. Ini semua disebabkan satu dan lain hal yang sudah kita ketahui semua, yaitu disebabkan wabah atau pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kita, termasuk kota Palopo. Dan kota Palopo sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah itu sudah masuk zona merah. Hal ini disebabkan bertambahnya pasien atau mereka yang terdampak dengan COVID-19, sehingga semua sekolah itu diliburkan, termasuk sekolah yang berbasis pesantren. Dan semoga wabah atau pandemi ini cepat berlalu sehingga kita semua bisa belajar secara langsung dengan bertatap muka insyaallah ta'ala. Di pembelajaran kali ini, sebagaimana terjadwal, kita akan belajar tentang tauhid. Kita akan belajar tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid kalau dilihat dari bahasa, yakni bahasa Arab, itu berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada yuwahhidu tauhidan, yaitu bermakna menjadikan sesuatu menjadi satu, atau menjadikan sesuatu satu saja. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah atau terminologi, para ulama itu menyebutkan tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minal uluhiyati wal rububiyyati wal asma'i was sifat, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, baik berupa uluhiyah, yakni Allah satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi, atau berupa rububiyah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menghidupkan, menciptakan,
memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Atau berupa asma wa sifat, yaitu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ini pengertian tauhid. Ya. Mungkin muncul pertanyaan dari adik-adik santri, untuk apa sih kita belajar tauhid? Kenapa tidak belajar yang lain saja? Kenapa tidak belajar tentang sholat, belajar tentang puasa, atau ibadah yang lain? Maka kita katakan, insya Allah semua akan kita pelajari sesuai dengan apa-apa yang sudah tercantum dalam kurikulum. Insya Allah semuanya akan dipelajari. Tetapi tauhid ini atau pelajaran tauhid itu juga masuk dalam pelajaran kita. Untuk apa kita belajar tauhid? Apa untungnya? Apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Dan itu sangat-sangat penting. Mengapa demikian? Satu, tauhid adalah pondasi atau landasan dari agama Islam. Pondasi atau landasan dari agama Islam. Kalau diibaratkan seperti sebuah bangunan, maka di dalam Islam pondasinya atau dasarnya yang nanti akan dibangun di atasnya berbagai amalan itu adalah at-tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti bangunan. Bangunan itu mesti ada pondasinya, mesti ada landasannya, yang nanti dibangun di atasnya bangunan tersebut, baik berupa dinding, atap, dan seterusnya. Kalau pondasi dari sebuah rumah itu keropos, tidak kuat, menahan beban, maka tentunya apa yang dibangun di atasnya itu pasti akan mudah runtuh, pasti akan mudah hancur. Maka sama dengan pondasi di dalam agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun, 5 dasar. Di dalam riwayat Imam Muslim atau dalam lafaz Imam Muslim disebutkan, "Bunyal Islamu ala khamsatin, ala ay wahidallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadhan wal hajj." Yaitu ala ay wahidallah. Ini rukun pertama, pondasinya, yaitu mentauhidkan Allah. Kalau dalam lafaz Bukhari dan Muslim yang itu disebutkan tentang 2 kalimat syahadat.
Ya, dan syahadat yang pertama itu adalah kalimat tauhid. Itulah ilaha illallah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi ini landasan pokok dalam agama Islam. Tanpa adanya landasan ini, maka semua amalan soleh, ya, semua ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang tidak mentauhidkan Allah, ya, mereka yang tidak mau masuk ke dalam Islam, mereka yang di luar Islam, sebaik apapun dan sebanyak apapun kebaikan dan amalan mereka, tidak akan diterima di sisi Allah, disebabkan mereka tidak mentauhidkan Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak ada yang menghalangi dari diterimanya nafkah atau infaknya mereka, kecuali disebabkan mereka ini kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Di sini salah satu amalan yang disebutkan adalah nafkah, memberikan nafkah atau berinfak dan yang semisalnya. Itu adalah amalan soleh, tidak diterima oleh Allah disebabkan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid ini sangat penting, dan manusia secara umum sangat membutuhkan hal tersebut, mentauhidkan Allah. Mereka lebih butuh untuk mentauhidkan Allah dibandingkan kebutuhan akan makan, minum, dan yang lainnya. Mengapa demikian? Sebab kalau ada orang yang tidak makan dan tidak minum terus-menerus, maka akibat yang paling jauh hanya menyebabkan kematian. Tetapi kalau seseorang tidak bertauhid kepada Allah, sementara kita tidak mengetahui kapan malaikat maut akan mencabut nyawa kita, dan kita dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka ini akan menjadi penyebab seseorang itu diharamkan surga dan akan ditempatkan di dalam neraka. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka maka Allah haramkan atasnya itu surga, dan dia tempatnya adalah neraka. Waliyadu billah. Coba perhatikan, kalau seseorang tidak mentauhidkan Allah atau dia menyekutukan Allah, maka siksaan yang kekal akan didapatkan, penderitaan yang selama-lamanya, sebab tidak bisa masuk ke dalam syurga dan ditempatkan dalam neraka. Kalau selama ini kita menganggap
Tidak usah kita belajar tauhid. Tidak usah kita mempelajari tentang syirik yang merupakan lawan dari tauhid. Cukup kita perbaiki adab kita, akhlak kita. Cukup kita perbaiki solat kita, puasa, zakat, membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka ketahuilah, amalan-amalan tersebut sebanyak apapun amalannya, kalau tidak dilandasi dengan tauhid, kalau orangnya melakukan kesyirikan dengan kesyirikan yang besar kepada Allah, dan dia belum bertaubat dari hal tersebut, maka ini akan menyebabkan semua amalan-amalan saleh atau ibadahnya, apakah itu salat, apakah itu zakat, apakah itu puasa, umrah, haji, membaca Al-Quran, termasuk adab dan akhlaknya yang baik, ini akan terhapus semuanya. Akan terhapus semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." La in asyrakta, sungguh jika kamu berbuat syirik, maka akan terhapus, akan hilang semua amalan-amalan atau ibadahmu, akan terhapus, dan engkau pasti digolongkan ke dalam golongan mereka yang mendapatkan kerugian. Perhatikanlah bagaimana seseorang yang melakukan syirik, dan syirik ini adalah lawan daripada tauhid, akan terhapus amalan kebaikannya, akan menjadi nol dan tidak ada tersisa sama sekali. Ayat ini ketika turun itu ditujukan kepada Rasulullah. Khitabnya adalah Rasulullah. La in asyrakta, seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, Rasulullah saja disampaikan demikian, maka pasti akan terhapus amalanmu. Jadi sangat berbahaya bagi seseorang yang tidak mentauhidkan Allah, atau dia terjatuh kepada lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah, menjadikan seluruh ibadahnya itu hanya bertujuan ikhlas dan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat di ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni, beribadah kepadaku. Kata salah seorang ulama ahli tafsir yang bernama Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dalam tafsir beliau mengatakan, "Fama'nal aya annahu tabaraka wa ta'ala khalaqal ibad liya'buduhu wahda la syarika lah. Faman ata'ahu jazahu atammal jazaa. Wa man asahu azabahu
azzabahu asyaddul azab wa akhbara annahu ghaira muhtajin ilaihim bal hum fuqara ilaih fi jami'i ahwalihim fahuwa khaliquhum wa razikuhum. Makna ayat ini, kata beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Ibnu Katsir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, yakni dari kalangan jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya, yakni di dalam ibadah. Maka siapa yang taat kepadanya Allah akan diberikan balasan yang sempurna. Sebaliknya, siapa saja yang bermaksiat atau ingkar akan hal tersebut, tentu akan mendapatkan adab yang sangat dahsyat. Ini maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah, sekaligus hikmah. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita hanya untuk sekedar makan, minum, tidur, menikah atau kawin dan seterusnya lalu mati. Tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengadakan kita semua di atas permukaan bumi ini, di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh kepada yang lainnya. Nah, menjadikan Allah sebagai tujuan dari ibadah itu juga adalah tauhid, sebab dialah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, yang disembah, tidak ada yang lainnya. Sebaliknya, siapa yang menjadikan selain Allah tujuan dari ibadahnya, maka dia tidak mentauhidkan Allah. Dia terjatuh ke dalam syirik yang merupakan lawan daripada tauhid. Salah seorang ulama kita yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan ayat itu, yakni ayat dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, beliau katakan, fabayyana subhanahu al-hikmata fi khalqihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah dari ciptaannya, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari makhluknya, dari hamba-hambanya. Wahia ayya'budullaha wahdah, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wa annahum lam yukhlaqu abasan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan hamba-hambanya itu dengan sia-sia atau tidak ada tujuan. Bal khuliqu li hadzal amril azim wa huwa ayya'budullah jalla wa ala wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan mereka, hamba-hamba Allah ini, diciptakan hanya untuk perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung ini. Apa itu? Yaitu beribadah atau menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini di antara alasan mengapa kita perlu belajar tauhid. Dan di sana cukup banyak urgensi tentang tauhid ini bagi seorang hamba. Hanya saja karena
pertemuan atau pelajaran kita ini sifatnya ringkas, maka saya kira apa yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah mewakili, insyaallah sudah cukup. Walaupun kita mengetahui sangat banyak disebutkan oleh para ulama tentang urgensi pentingnya kita mempelajari tauhid. Dan hendaknya itu menghiasi kehidupan kita, menghiasi ucapan kita, menghiasi perbuatan kita, dan seluruh kehidupan kita itu berada di atas tauhid. Dan itu tidak akan terwujud dengan benar kecuali kalau kita mempelajarinya. Dan insyaallah taala nanti kita akan belajar tauhid, itu mulai daripada pelajaran dasar, sebagaimana metodologi para ulama, bahkan itu adalah metodologi sejak dahulu, ulama-ulama dari kalangan pendahulu yang saleh, yang dikenal dengan istilah salafus saleh, itu selalu mendidik dan mengajarkan kepada para penuntut ilmu, kepada yang belajar ilmu agama, untuk mempelajari sesuatu itu mulai dari dasar-dasarnya, dari pondasinya, dan memulai dengan pelajaran-pelajaran yang ringkas, sehingga mudah dihafalkan dan itu mudah dipahami dan dikokohkan di dalam diri kita. Saya kira ini untuk pertemuan pertama kita ini terkait dengan apa itu tauhid dan urgensi daripada tauhid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah. Saya tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.